Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Agustin dari Prodi MBS 3C. Belajar mengenai hal-hal yang mempengaruhi tingkat produktivitas dalam suatu perekonomian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas di antaranya yaitu yang pertama, sikap kerja, yang kedua, keterampilan, yang ketiga, hubungan antara tenaga kerja dan pemimpin organisasi atau pimpinan organisasi, yang keempat yaitu manajemen produktivitas, yang kelima efisiensi tenaga kerja, yang keenam kewirausahaan. Jadi sikap kerja, kita akan membahas yang pertama yaitu sikap kerja. Sikap kerja ini dia adalah kesediaan untuk bekerja bergiliran, dapat menerima tambahan tugas dalam suatu tim. Sikap kerja ini mempengaruhi perilaku konsumen, memiliki keterkaitan yang kuat, yang amat kuat. Perilakunya dapat memperkuat atau memperlemah sikap seseorang, sedangkan sikap sendiri dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kecenderungan konsumen dalam memutuskan pilihan produk atau jasa. Yang kedua yaitu tingkat keterampilan. Adapun tingkat keterampilan ini ialah ditentukan oleh pendidikan formal atau informal, dengan adanya pelatihan dalam manajemen dan supervise dan keterampilan dalam teknik industri. Karyawan yang mempunyai pendidikan dan mempunyai pelatihan tentu akan berpotensi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pada suatu aspek, apabila pegawai semakin terampil, maka akan lebih mampu menggunakan fasilitas pekerjaan dengan baik. Pegawai akan menjadi lebih terampil apabila mempunyai kecakapan atau ability dan pengalaman atau experience. Lanjut, yang ketiga yaitu hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi. Hubungan antara atasan dan bawahan ini akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan pandangan atasan terhadap bawahan, sejauh mana seorang bawahan ini diikut sertakan dalam menentukan suatu tujuan. Hubungan antara atasan dan bawahan ini selalu melibatkan upaya-upaya seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Perilaku seseorang ini pengikut dalam suatu situasi, dalam suatu perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja. Itulah yang keempat yaitu efisiensi tenaga kerja. Apa itu efisiensi tenaga kerja? Yaitu efisiensi tenaga kerja itu perwujudan daripada cara-cara, tapi dalam keseluruhan hasil suatu kerja juga harus ditentukan oleh manusianya sendiri sebagai pelaksana kerja tersebut dan lingkungan di mana manusia itu bekerja, dan tenaga kerja sangat penting. Kenapa sangat penting? Bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif. Untuk tercapainya tujuan perusahaan yaitu tercapainya produktivitas kerja. Yang kelima yaitu kewirausahaan. Apa ini kewirausahaan? Yaitu yang berani mengambil risiko, kreatif dalam berusaha, dan berada dalam jalur yang benar dalam berusaha. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai resesi dan depresi. Oke? Apa itu yang disebut dengan resesi? Resesi ekonomi adalah kondisi di mana adanya penurunan roda perekonomian suatu negara yang ditandai oleh dengan lemahnya produk domestik bruto atau PDB dalam 2 kuartal berturut-turut. Saat resesi ini terjadi, bahkan lazim hukumnya pertumbuhan bisa negatif, bahkan sampai 0% atau minus dalam kondisi terburuk. Hal ini disebabkan karena
pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam mengukur perkembangan dan kemajuan suatu negara. Lalu bagaimana sebuah negara tersebut bisa dibilang mengalami resesi? Dari yang kita lihat atau secara garis besar, banyak kalangan yang menyebutkan kalau negara yang mengalami resesi ini ketika pertumbuhan PDB-nya itu sudah negatif dalam 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Di antaranya itu yang pertama, turunnya suku bunga di pasar obligasi. Yang kedua, adanya penurunan PDB. Suatu ekonomi negara bisa disebut mengalami resesi apabila produk domestik bruto atau PDB-nya ini mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut. Dalam ekonomi global, pertumbuhan ekonomi selalu digunakan sebagai tumpuan untuk menentukan baik atau buruknya kondisi suatu perekonomian di suatu negara tersebut. Yang ketiga yaitu laba perusahaan menurun. Yang keempat, nilai impor menjadi besar dibandingkan nilai ekspor. Yang kelima, harga emas yang naik. Dan yang terakhir, yang keenam, tingginya tingkat pengangguran. Kenapa gitu? Tenaga kerja ini adalah salah satu faktor yang penting yang menggerakkan perekonomian. Dengan adanya sumber daya manusia atau tenaga kerja, suatu produksi bisa berjalan dengan maksimal. Namun, ketika suatu perusahaan banyak mengalami penurunan laba atau keuntungannya tidak ada lagi mendapatkan keuntungan dan manufaktur yang mandek berhenti, maka seperti efek domino, banyak tenaga kerja yang juga terancam di PHK atau tidak bekerja lagi selama beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian. Apalagi jika pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, maka tingkat pengangguran ini akan meningkat dan terus melonjak. Dan jika terus melonjak, daya beli masyarakat pun akan menurun dan rendah. Bahkan bisa memicu tindak kriminal atau misalnya pencurian, kekerasan, perampasan, perampokan, dan sebagainya. Berikutnya yaitu kita membahas tentang depresi. Apa itu depresi? Apa itu depresi ekonomi? Kenapa ada depresi ekonomi? Berbicara tentang resesi ekonomi, ada juga tuh namanya yang biasa disebut dengan depresi ekonomi. Yang mana dua resesi dan depresi ini sangat berkaitan. Siapa yang tahu apa itu depresi? Ya, depresi adalah keadaan ketika terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang parah dan berkepanjangan. Jadi diibaratkan suatu negara mengalami resesi ekonomi yang sangat ekstrim dan tidak berangsur membaik. Dianya terus saja mengalami resesi kan. Bahkan resesi ini bisa terjadi hingga 3 tahun, 4 tahun, bahkan lebih, dan menyebabkan nilai penurunan produk domestik bruto minimal 10% pada tahun tertentu. Apa ini tanda-tandanya suatu negara itu mulai depresi? Yang pertama, memburuknya tingkat pengangguran yang tak kunjung pulih. Tingkat pengangguran kan ketika tingkat pengangguran ini memburuk, biasanya itulah tanda umumnya yang bisa kita lihat secara umum kan. Dengan jumlah pengangguran yang tinggi, maka konsumen ini akan kehilangan daya beli. Dan pada akhirnya ini bisa menurunkan permintaan suatu produk. Akibatnya kan produk tidak laku, tidak ada peminat dan perusahaan akan tutup. Ini bedanya dengan resesi itu apa? Biasanya pengangguran yang tinggi dalam masa resesi hanya berlaku paling maksimal itu 3 tahun. Tidak lebih. Walaupun sebelumnya kita sudah melakukan layoff besar-besaran, tetapi tidak lama setelah ekonomi membaik, perusahaan akan mengalami kebangkrutan kembali. Berbeda dengan depresi ekonomi terjadi, pengangguran ini akan semakin banyak, bahkan bisa hingga 5-10 tahun ke depan.
banyak pabrik yang tutup, sehingga akan lebih sulit mereka melakukan perekrutan kembali karena sebelumnya pabriknya juga sudah tidak memproduksi lagi. Kedua, yaitu meningkatnya inflasi. Inflasi ini bisa menjadi pertanda baik bahwa permintaan lebih tinggi karena pertumbuhan upah dan tenaga kerja yang kokoh. Namun, inflasi yang terlalu tinggi ini akan bisa membuat orang enggan berbelanja dan dapat menurunkan permintaan dan minat akan suatu produk dan layanan. Jika tidak diatasi inflasi ini, maka penurunan ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga sebuah negara bisa mengalami depresi ekonomi besar-besaran hanya karena inflasi dan kenaikan harga. Yang ketiga, yaitu penjualan properti menurun. Dalam situasi ekonomi yang ideal, pengeluaran konsumen ini biasanya tinggi, termasuk penjualan rumah. Tetapi ketika ada depresi ekonomi, penjualan rumah ini menurun yang menandakan jatuhnya kepercayaan terhadap perekonomian. Ya, lanjut kita membahas yang keempat, yaitu meningkatnya debt default kartu kredit. Debt default ini dapat diartikan sebagai kegagalan debitur atau sebuah perusahaan kegagalan sebuah perusahaan untuk membayar hutang dan bunganya pada saat sudah waktu jatuh tempo, tapi perusahaan ini tidak mampu membayar hutangnya ke bank atau ke kliennya. Ketika penggunaan kartu kredit tinggi, biasanya itu pertanda adanya orang-orang yang berbelanja yang berdampak bagus untuk PDB. Tapi ketika suatu perusahaan ini gagal bayar hutang dan meningkat, itu bisa berarti bahwa orang-orang itu bisa kehilangan kemampuan mereka untuk membayar, yang menandakan suatu depresi ekonomi tersebut. Apa bedanya depresi dan resesi? Apa bedanya resesi dan depresi? Walaupun terdengar sama, namun resesi dan depresi itu tentu saja berbeda. Kenapa begitu? Jika suatu negara mengalami resesi, belum tentu juga mereka itu mengalami depresi. Tetapi jika negara mengalami depresi ekonomi, sudah tentu mereka sudah mengalami resesi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, resesi ini biasanya terjadi ketika produk domestik bruto berkontraksi setidaknya selama 2 kuartal dan pertumbuhan bergerak sangat lambat. Nah, sedangkan depresi ekonomi ini biasanya berlangsung lebih lama dan merusak daripada resesi. Bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, bahkan bisa lebih. Bahkan kontraksi ekonomi bisa berlangsung selama bertahun-tahun ke arah negatif. Pergerakan ekonomi bukan lagi lambat, tetapi bahkan bisa dibilang stagnan, berhenti di tempat. Jika suatu negara mengalami the Great Depression, PDB bisa saja negatif selama 6-10 tahun ke atas, sampai melewati dekade bahkan. Jadi bisa dipastikan kalau dampak adanya depresi ekonomi ini sangat besar dan parah dibandingkan resesi. Iya. Cara menghadapinya bagaimana? Yaitu dengan adanya kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Yaitu kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi permintaan melalui perubahan pengeluaran atau pajak. Misalnya nih, pemerintah melakukan investasi dalam infrastruktur yang baru sehingga membuat merangsang permintaan, menciptakan lapangan kerja, melakukan pemotongan pajak penghasilan, meningkatkan pendapatan kerja, dan mendorong masyarakat untuk berbelanja. Yang kedua yaitu dengan adanya kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Yaitu bank sentral ini dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Misalnya, pemotongan suku bunga, membuat pinjaman lebih murah dari yang
biasanya yang seharusnya. Terus meningkatkan pendapatan perusahaan dan rumah tangga yang mengarah ke pembelian lebih tinggi. Kemudian pelonggaran kuantitatif ketika bank sentral menciptakan uang dan membeli obligasi untuk mengurangi hasil obligasi. Kemudian uang helikopter. Ketika bank sentral menciptakan atau mencetak uang dan memberikannya kepada semua orang dalam perekonomian. Walaupun dampaknya nanti ada ke depannya kan. Yang berikutnya itu yaitu kebijakan penawaran. Kebijakan jangka panjang untuk mencoba dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam perekonomian. Berikutnya yaitu kebijakan intervensionis. Apa itu? Yaitu pengeluaran pemerintah untuk membuat pendidikan dan pelatihan. Kemudian dana talangan IMF, di mana IMF ini memberikan uang untuk membendung kehilangan kepercayaan dan menerapkan kebijakan penyesuaian struktural. Misalnya untuk pengumpulan pajak yang lebih baik, privatisasi dan liberalisasi harga. Dana talangan pemerintahan untuk industri atau bank. Hal ini dilakukan untuk mencegah hilangnya kepercayaan pada sektor keuangan selama resesi dan depresi ekonomi ini berlangsung. Ini kita membahas depresi, resesi, dan hal-hal yang mempengaruhi produktivitas dalam suatu perekonomian. Kali ini kita akan membahas tentang yaitu inflasi. Apa itu inflasi? Ini adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang atau ketidaklancaran suatu peredaran barang tersebut kan. Inflasi ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama yang lainnya. Terdapat banyak cara-cara untuk mengukur laju inflasi. Namun ada dua yang sering digunakan. Yang pertama yaitu adalah indeks harga konsumen atau IHK, dan yang kedua yaitu deflator PDB. Penyebab inflasi ini terjadi disebabkan oleh diantaranya yaitu tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa yang biasanya dipicu dari membanjirnya likuiditas di pasar, sehingga permintaan jadi tinggi dan memicu perubahan tingkat harga. Peningkatan permintaan ini menyebabkan harga faktor produksi tersebut meningkat. Kemudian yang kedua yaitu desakan produksi atau distribusi, cost push inflation. Inflasi ini disebabkan oleh dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Biasanya inflasi yang ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi yang terus dianya meningkat dan kelangkaan produksi atau kelangkaan sebuah distribusi. Yang berikutnya yaitu inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Misalnya ketika permintaan pada barang jasa yang saya punya itu meningkat, lalu kemudian menyebabkan persediaan barang jasa saya turun, sedangkan pengganti atau substitusinya terbatas atau sudah tidak ada lagi di pasaran. Ketidakseimbangan ini yang akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Adapun jenis berdasarkan inflasi berdasarkan kenaikan harga itu ada 4 jenis. Apa itu? Apa saja jenis-jenisnya? Yaitu pertama inflasi ringan.
yaitu kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Inflasi sedang yang kedua ya, yaitu kenaikan harga di antara 10% hingga 30% dalam setahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat, yaitu kenaikan harga di antara 30% sampai 100% dalam setahun. Kemudian ada itu yang terakhir yaitu hiperinflasi. Inflasi yang tak terkendali. Kenaikan ini di atas rata-rata yaitu 100% ke atas dalam 1 tahun. Berdasarkan asalnya, ada lagi nih, inflasi ini dibagi lagi. Dari asalnya inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi di dalam negeri dan inflasi di luar negeri. Besarnya pengaruh terhadap harga inflasi ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu inflasi. Yang pertama inflasi tertutup, closed inflation. Kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan 1 atau 2 barang tertentu. Yang kedua yaitu inflasi terbuka. Apa itu inflasi terbuka? Yaitu kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Yang ketiga yaitu hiperinflasi, serangan inflasi yang sangat hebat sehingga barang atau jasa ini terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot sehingga nilainya sudah tidak ada lagi. Cara mengatasinya bagaimana? Yaitu dengan melalui kebijakan fiskal. Sama dengannya itu depresi sama resesi. Itu sama cara mengatasinya, yaitu dengan adanya kebijakan fiskal yang berarti mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dan dengan cara kita menghemat pengeluaran, inflasi ini dapat segera teratasi, atau dapat juga dengan menaikkan tarif pajak. Tarif pajak yang bagaimana? Yaitu tarif pajak rumah tangga maupun tarif pajak pada sebuah perusahaan. Yang kedua, melalui kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Yaitu langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan kestabilan keuangan ekonomi guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah uang yang beredar, menetapkan persediaan kas, menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, dan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. Kemudian berikutnya apa? Yaitu dengan adanya kebijakan lain. Selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Apa dampaknya dari inflasi ini, Kak? Apa dampaknya dari inflasi ini, Dek? Dampaknya yaitu terjadinya inflasi untuk memberikan dampak yang beragam, bukan hanya negatif tapi juga ada yang positif. Yaitu salah satunya misalnya dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi ini terhadap pendapatan ini bisa mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap pendapatan masyarakat. Misalnya saja pada saat terjadi inflasi lunak, maka perusahaan akan merasakan dampak positif. Karena kenapa? Karena terjadi keperluasan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian pada suatu perusahaan tersebut. Namun inflasi ini justru akan berdampak buruk terhadap para pekerja. Kenapa begitu? Dengan pendapatan tetap, karena nilai uang yang sudah tidak lagi yang diterima sudah berubah, dan gimana ya? Sementara harga barang atau jasa itu semakin tinggi, tapi uangnya kan menurun, tidak ada lagi harganya. Yang kedua, dampak inflasi pada bidang ekspor. Biaya ekspor akan mengalami kenaikan biaya yang tinggi saat terjadinya inflasi. Hal ini tentu saja berdampak negatif dengan para pelaku ekspor. Kenaikan biaya tersebut juga akan membuat kemampuan ekspor suatu negara berkurang karena kalah saing dengan barang dari negara lainnya. Pada akhirnya, pendapatan devisa hasil ekspor pun akan berkurang. Itulah dia. Kemudian berikutnya dampak inflasi terhadap minat menabung.
Kenapa begitu? Pada saat inflasi terjadi, minat menabung seseorang itu akan semakin berkurang karena bunga yang didapatkan menjadi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Sedangkan penabung tetap harus membayar biaya administrasi. Tabungan yang mereka buat itu kan ada itu biaya administrasinya. Kemudian yang keempat yaitu dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok. Inflasi juga akan membuat perhitungan dan penetapan harga bahkan harga bahan pokok menjadi lebih sulit karena bisa terjadi terlalu kecil ataupun terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh prediksi presentasi inflasi di masa yang akan datang dan ini tidak akurat sehingga proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak tepat.